Hai guys, jadi udah seminggu gue ngerjain si MX ini. Gue rubah lagi dari kopling jadi otomatis. Sekarang ini udah otomatis lagi. Ini pakai bak yang lama. Alasan gue ganti jadi otomatis lagi, yang pertama adalah koplingnya itu nggak enak, kopling buatan. Lebih enak jauh kopling yang emang dari motornya itu bawaannya ada kopling, misalnya MX King atau MX New tapi yang 5 speed gitu. Jadi mendingan gue saranin kalau kalian emang mau ganti kopling, mendingan kalian beli mesin segelondongan daripada kalian ubah-ubah pakai bak kopling kayak gue gini. Ini gue pakai bak kopling MX Old, tapi gue rasa nggak enak gitu, banyak trouble-nya. Dan pertama dari gredek, lalu terpernya entah keras atau gimana, pokoknya banyak trouble-nya lah. Gue udah capek bolak-balik bengkel, makanya gue mutusin untuk jadi otomatis. Yang kedua, itu motor jadi jauh lebih boros. Gue nggak tahu kenapa, kayak biasanya gue itu seminggu sekali, tapi sejak gue ganti kopling gue ngisi 3 hari sekali gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah yang paling gue kesal, jadi nggak praktis gitu. Gue pertamanya tuh karena menjawab untuk menjawab rasa penasaran gue gitu, kayak apa sih rasanya motor tuh jadi kopling. Dan seminggu pertama gue masih enjoy, masih nggak apa-apa. Setelah itu gue merasa udah mulai nggak enak nih, udah mulai ribet. Apalagi motor ini gue pakai harian gitu, kadang gue bawa barang, bawa apa, gue harus neken kopling. Dan gue jadi kayak lebih enak nih kalau tangan kiri ini istirahat, jadi gue bisa bawa barang, seenggaknya bawa apa, jadi lebih praktis lah buat pakai harian. Itu sih faktornya yang membuat gue pikir untuk ya gue standarin lagi deh. Oke, ini adalah beberapa hal yang gue harap gue tahu sebelum gue lakuin perubahan jadi kopling. Yaitu yang pertama adalah coak bodi bagian sini nih guys. Di bagian sini ini dicoak lumayan banyak, dan bodinya itu kalau gue beli lagi originalnya 300.000. Ini gue belum cari lagi sih ini, tapi gue berharap bisa ketemu yang sebelah kanan doang. Nah, ini ada bagian batok yang seharusnya gue beli itu sebelum gue jadiin kopling. Ini gue nemu 100.000 nih sepaket depan belakang begini. Cuman kenapa gue bilang ini KW, karena memang harganya murah, 100.000 doang dapat 2. Terus build quality juga jelek gitu, grepes, lalu ada plastik kelebihan nih di sini. Lalu ini potongannya juga nggak rapi. Jadinya gue beli lagi karena ini juga termasuk salah beli ya. Gue tergiur harga 100.000, gue beli. Terus akhirnya gue cari lagi yang bener-bener buat non kopling. Akhirnya gue ketemu original, terus harga 300.000 buat batoknya doang, ini doang, nggak termasuk belakangnya gitu. Lalu yang kedua adalah stang. Gue nggak tahu kalau bagian stang sini ternyata bagian spionnya itu di gerinda gitu, dicopotin. Karena gue kira handle itu masuk sebelum kena ke spionnya ini. Ternyata dia udah sepaket gitu kalau koplingnya. Kalau lu ganti itu udah sepaket sama tuas spionnya ini. Jadi di gerinda punya gue sekarang jadi karata nih di sini. Lalu ini gue cari lagi, gue beli. Ini harganya juga 300.000-an. Jadi total udah 600.000 tuh tadi batok itu sama ini. Makanya gue belum cari body ini lagi sih. Mungkin gue bakal cari yang KW, body yang sebelah sini. Nih, di coaknya gede. Oke, selanjutnya adalah bagian mesin. Gue total dari non kopling balikin ke kopling lalu jadiin otomatis lagi itu udah habis sekitar, untuk mesin ya, belum perintilan-perintilan yang tadi tuh. Bulan ini gue udah habisin sekitar 7 buat beli perintilan-perintilannya ini. Ini udah dipantek, jadi gue nggak bisa pakai lagi, tapi masih bagus. Jadi kalau misalnya kalian punya motor otomatis mau jadiin kopling 1S7 kodenya, bisa pakai ini. Ini gue jual, tinggal nego aja. Yang penting kalian punya bearingnya, ini semua masih ada kan. Jadi kalian pakai ada motor kalian, gue cuman kasih rumah koplingnya ini yang udah dipantek. Ini masih bagus. Lalu gue juga ganti dari sini bagian kopling ganda. Yang lama kan udah dilas ya, jadi udah jelek lah. Terus gue beli baru, terus harganya sekitar, ini gue beli di Yamaha langsung ya, harganya sekitar juta nih. Dua ini gue beli di Yamaha langsung. Terus kemarin gue habis 1,6. Kalian beli catch barunya sama kampas ganda sama jasanya, itu gue kena 1,6. Ya memang lumayan mahal, tapi daripada gue beli ya kejauhan juga, gue pengennya cepet juga dan ori, jadi gue langsung beli di tempat servis Yamaha-nya. Habis itu bak kopling ini juga udah gue ganti jadi original lagi. Dan ini sepaket sama ini ya, ada lahar bambunya sini sama stutnya. Oh ya, yang perlu kalian tahu itu dia ada stut guys. Nah, tuh tadi stut. Jadi kadang tuh kalau kita ganti rubah kopling
mereka tuh nggak peduli gitu, stutnya main ditaruh sembarangan terus nggak dibalikin. Nah itu kan harus tanya, pas kalian rubah itu kan harus tanya. Jadi ini stut ini masih ada, ini gue beli 2 kali, ke purchase 2 kali. Ini punya Jupiter Z yang gue beli, tapi bisa dipakai juga di MX New. Ini sekarang gue pakai mereknya lupa gue apa, tapi bentuknya kayak gini. Ini stutnya, ini penting nih, ini jangan sampai hilang. Ya kira-kira kayak gitu sih menurut gue. Perubahan jadi kopling ini sebenarnya kurang worth it gitu, kurang enak, kurang praktis juga. Kalau motor kalian banyak ya oke, tapi kalau kayak gue motor buat harian mendingan biarin standar. Karena apa ya, namanya standar tuh ciri khas aja gitu. MX otomatis 4 speed itu kayak agak jarang di jalanan, tapi kalau kalian punya tuh ya itu salah satu makhluk langka gitu istilahnya. Tinggal ngerawat aja, yang penting mulus, looksnya bagus. Gue sih kayak gitulah sekarang. Capek juga ngerombak-rombak. Tadi gue pikir mau bore up, tapi kopling yang gak enak, jadi gue ragu dan akhirnya gue standarin lagi. Mendingan gue nabung misalnya buat beli motor kopling yang emang kopling dari bawah aja gitu, kayak MX King, kayak MX New 5 speed. Gue beli mesinnya mendingan kayak gitu ketimbang gue rubah-rubah gitu. Kalau motor kalian kayak gue gini nggak kopling, mendingan kayak gini aja guys, beneran deh. Kayak daripada lu buang-buang duit gitu, gonta-ganti sana sini, nanti ada trouble lagi. Kayak kemarin itu kabel kopling bawaan dia itu putus, terus gue ganti di tengah jalan tuh putus, aduh ngeselin banget. Terus gue ganti pakai punya Fiction, untung deket sama tempat Yamaha, gue dorong terus ganti pakai kabel Fiction tuh lebih kuat, lebih bagus. Jadi kalau lu beli yang paket kopling MX Out ini, hati-hati di kabel kopling ya, takutnya nggak asli atau gimana, karena kemarin itu gampang banget putusnya, baru sebulan pakai udah putus. Oke, trouble selanjutnya adalah dari sini. Ini apa sih ini namanya, pokoknya buat kayak kopling gitu lah ya, pengganjil kopling gitu, itu kurang bagus tempatnya. Jadi ada trouble lagi yang ngebuat tali koplingnya jadi keras. Terus gue ke bengkel lagi, lalu dibuat lah bracket ini ya. Setelah kabel kopling putus, trouble-nya ini habis itu diganti. Ini ada lagi trouble-nya, yaitu koplingnya terasa gredek, kayak glegek gitu. Nah sejak itu gue udah capek bolak-baliknya, kayak nggak habis-habis. Gue nggak tahu habis selanjutnya ada apa lagi. Jadi gue mutusin untuk standarin lagi ini bak kopling MX Out ke bak kopling standarnya 1S7 ya. Ini dia koplingnya, bak koplingnya maksudnya. Lalu stutnya, ini stutnya yang bawaan dia. Jadi nanti stut ini masuk ke sini, lalu di stut ini nanti ada lahar-lahar bambu lagi gitu yang dipasang. Nah mungkin karena ada lahar bambu ini kali ya, jadinya gredek atau gimana lah, gue nggak ngerti, nggak enak buat gredeknya. Jadi gue standarin lagi. Makanya gue bilang kalian pikir-pikir lagi buat ganti atau rubah ke kopling, karena nggak makan biaya yang sedikit gitu. Mereka bisa bilang kayak motornya emang ya plug and play, langsung copot, berubah sedikit pasang. Tapi nyatanya dia nggak kasih tahu nih, kayak body gininya dicoak, lalu body atas dicoak, stangnya juga digerinda. Itu total kalau kalian beli lagi semuanya ori mungkin bisa hampir sejutaan. Body ini kalau kalian dapat murah 200-an. Tadi 200-an juga, kalau murah sekitar 400 ya. Kalau hoki ya 600-an lah, 600 sampai 700-an buat beli body, belum termasuk standarin ini lagi. Kalian harus standarin dari, kalau rumah koplingnya kalian belum pantek ya oke, tapi kalau kalian udah pantek kayak gue, kalian harus ganti, dan ganti lagi mangkok sama kampasnya yang habis dilas itu. Karena gue yakin habis dilas itu emang bisa dibersihin, tapi maksudnya ada gram-gram yang nggak bagus lah di mesin. Nanti yang ada mesin lu malah berantakan dalam ya. Contohnya kayak gini nih, kemarin gue ada sedikit bekas gram-gramnya ya. Jadi pikir 2-3 kali lagi lah setelah kalian lihat ini, pikir lagi apakah worth it untuk dirubah jadi kopling. Dan kalau misalnya emang kalian duitnya terbatas, mendingan pikirin lagi nabung buat beli mesin segelondongan langsung yang 5 speed, atau beli MX King langsung. Gitu aja sih menurut gue. Oke, bye bye.